Saya ngomong sebagai orang Singosari aja, bukan ceramah nih ya. Orang Singosari itu hebat-hebat, alhamdulillah. Apa hebatnya itu? Kekuasaan wilayahnya, ini dulu kan kerajaan, itu sampai menusantara. Nusantara itu mana sih? Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, mana lagi ya? Thailand, ya. Pokoknya wilayah Asia Tenggara itu namanya apa? Nusantara. Itu dulu di bawah kakinya orang Singosari. Kata siapa? Ahli tarikh atau sejarah. Percaya? Tidak percaya? Tak kasih tahu petilasannya itu di sana. Saya ajak nanti. Di mana? Candi Singosari petilasannya. Percaya loh orang Singosari. Dan orang se-Indonesia, ahli sejarah se-Indonesia itu percaya. Coba lihat sejarah Indonesia semua, lihat kekuasaannya sampai mana. Mesti dilulisi Nusantara. Ya, saya bicara sejarah. Kalau ada orang, entah Madura, entah Palembang mungkin ya, entah Jakarta, ya, itu mempertanyakan Singosari. Kalau tidak percaya, sini yo, tak kasih tahu. Itu loh, didelok ini. Ada apa namanya? Candi Singosari. Kalau orang Lawang ya paham kan, orang Malang paham kan. Apa maksudnya? Maksudnya orang itu kadang-kadang berpikir harus rasional, bahkan harus sesuai dengan sejarah yang diakui, valid menurut bangsanya tentu. Kalau Indonesia, bangsa Indonesia, dan kita ini di Singosari, ya nyata ada. Kalau dikatakan Buto Congkop itu tinggalan kita, lah diguyur. Itu karangan kita bikin sendiri baru mecoi wingi sore. Diguyur ndak? Ya Bahlul lah. Kalau nggak Bahlul ya Bahlil lah paling tidak. Betul? Baik. Kalau anak kecil dikasih tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, maka menurut otak anak kecil 2 itu adalah pasti 1 tambah 1. Ya kan anak kecil. Anak kecil dikasih tahu untuk mendapatkan 2 itu kadang-kadang 5 dikurangi 3, 2. Orang dewasa paham, anak kecil tidak paham, ngawur. 5 kurangi 3 kok 2 itu 1 tambah 1. Ini namanya kelompok-kelompok Bahlul atau Bahlil. Betul? Betul? Artinya ya ikhwan, kalau kita berasumsi atau mengeluarkan pendapat, hendaklah yang rasional. Rasional itu boleh dengan pikiran, boleh dengan teks sejarah. Betul apa tidak? Tadi katanya Ustadz Mukhlisin menyebutkan Imam Ad-Daibai, Masya Allah. Dan itu juga diantara maulid-maulid yang kita baca. Bahkan maulidnya orang NU ya Dibai itu. Betul? Aneh. Imam Dibai itu kalau menurut orang sekarang, ya teman-temannya Bahlil dan Bahlul itu ya, masa nulis Nabi Muhammad itu yub'atsu min Tihamah. Loh, Tihamah itu di Nabi Muhammad itu mauliduhu bi Makkah. Kok iso jadi Tihamah itu loh? Itu kan Bahlul sama Bahlil. Tapi kalau kita belajar sejarah, banyak kitab-kitab tarikhul Islam itu banyak, ada namanya kitab Tarikhul Arab. Baca di sana macam-macam tentang Tihamah itu bagaimana. Ada Tarikhul Arab Qoblal Islam, ada Tarikh Jahili. Itu juga mengandung riwayat-riwayat seperti tadi. Aneh mungkin. Masa ini penceramah di Maulid Nabi membahas Pate Gajah Mada? Bukan Pate Gajah Madanya, bukan. Tapi sejarah itu loh mencatat. Jadi situ Tihamah itu mana? Wong Nabi dari Mekah kok katanya Tihamah. Aneh kan? Itu bukan berarti Imam Ad-Daibai mengklaim-klaim, bukan.
Ya kalau anak kecil ngomong mengklaim. Aduh, maning iki gak ngerti sejarah. Betul? Betul? Ada kitab namanya Mu'jamul Buldan, ada sejarah semua di situ. Baca kalau kepingin membahas sirah nabawiyah, termasuk kalau mau merinci kitabnya Imam Ad-Daibai, baca yang lain-lain kitab-kitab besar, nanti gak salah paham. Tuh sekarang kan ada kan ya, sholatullah ala tohal yamani. Woi, Nabi Muhammad itu kan toh yamani, kok diakoni Yaman? Lah iya lah kon Bahlul ambil Bahlul iku apa? Baca dong kitab-kitab sejarah. Sejarah kuno-kuno itu banyak. Tarikhul Arab, Al-Hadithiyah, Al-Qadimah, yang dan lain sebagainya, macam-macam. Sudahlah, kalau kepingin tahu namanya kitab-kitab berbahasa Arab membahas geografia atau geografi atau teritorial Makkah, teritorial Tihama, teritorialnya Yaman itu mana, baca dalam kitab-kitab tersebut. Klik Google, saya ajari gambar supaya tahu namanya kitab-kitab. Klik Google gambar, tulis saja Tarikhul Arab, klik metu kitab-kitab macam-macam nanti. Mu'jamul Arab keluar macam-macam. Tarikh Jahiliyah keluar macam-macam. Oh, bisa sampai puluhan kitab. Itu yang perlu dirujuk. Jangan kemudian ala diklaim. Jadi ini kalau golongan ekono diklaim. Lah apa golongan ekono itu? Gak ngerti gimana sejarah ya. Ya kalau kita ini orang Singosari mengatakan iya mengklaim. Dumane wong Singosari aja. Karena orang Singosari mengklaim bahwasanya Singosari pernah menguasai Nusantara. Ya memang begitu sejarahnya. Betul ya? Indonesia ada sejarahnya, Islam ada sejarahnya, Nabi Muhammad ada sejarahnya, semua ada sejarahnya. Nah, ayo ya ikhwan ya, jangan keburu keburu marah-marah, jangan keburu suudon, jangan keburu a priori emosi. Klaim. Ayo diwoco, mari dibaca, insya Allah ketemu di sana kitab-kitab yang menerangkan tentang minimal. Saya katakan An-Nabi itu Makkawi, salah apa betul? Pasti betul. Karena Nabi Muhammad itu termasuk wilayah Tihama, maka masyhur termasuk yub'atsu min Tihama, beliau diutus dari negeri Tihama, yaitu An-Nabi At-Tihami. Dan karena Tihama ini min ardil Yaman, dulunya kayak Nusantara itu dulu kekuasaan Singosari, jangan diprotes. Alah wong Singosari kecamatan, luwih besar Malang Raya kok ngaku Nusantara dalam kekuasaan Singosari. Iya, itu kan sejarah zaman dahulu. Betul? Jadi orang Indonesia dikatakan ini penduduk kali semua, nggak salah kalau mengikuti sejarah zaman dahulu. Nah, Al-Arab pun demikian. Mayoritas Arab itu min ardil Yaman, termasuk Tihama min ardil Yaman. Tihama itu dari bagian dari Yaman. Ya maka qit'atun min Tihama, cuplikan dari Tihama. Ngono lho rek, tak kandhani rek, jarine wong Singosari. Ngono e gentos jarine. Kan repot kadang-kadang orang. Diklaim. Bukan, ya ayo ngaji sejarah ya. Jadi ngaji ku yo belajar gak mek matematika tok. Bahasa Indonesia toh ya gak gitu, semuanya dipelajari, insya Allah akan luas ilmunya. Kalau orang itu semakin luas ilmunya, semakin gampang menerima perbedaan, tapi harus ada rujukan yang jelas.